Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi bersama saya di materi kita pelajaran agama Katolik dari bab 1. Nah, pertemuan sebelumnya kita sudah melihat 4 topik penting dari bab 1. Nah, pada hari ini anak-anak, kita akan melihat 2 topik terakhir dari bab 1. Topik yang akan kita bahas pada pagi hari ini yaitu iman dan kebersamaan dalam jemaat. Dan topik yang kedua yang akan kita bahas pada hari ini yaitu Maria sebagai teladan kita untuk beriman. Maka untuk memahami materi kita, simak videonya sampai selesai ya. Nah, kita masuk kepada materi yang pertama yang berjudul iman dan kebersamaan dalam jemaat. Memang pada dasarnya iman itu menyangkut hubungan antara seorang manusia dengan Allah. Tetapi kita tidak bisa memungkiri bahwa kehadiran orang lain juga membantu kita untuk memiliki iman yang kuat. Nah, maka anak-anak, iman itu bukan sebatas hubungan personal, tetapi juga menyangkut hubungan sosial. Jadi beriman itu juga membutuhkan orang lain agar kita dapat mengasah iman dengan lebih mendalam dan lebih baik. Anak-anak, contoh beriman secara sosial atau melibatkan orang lain itu paling tampak dalam hidup jemaat perdana dalam Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41 sampai dengan 47. Pada Kisah Para Rasul itu dikisahkan bagaimana para rasul hidup secara bersama. Mereka mengajar, mereka keliling-keliling kampung untuk mewartakan sabda Allah. Dan dari sana mereka menobatkan banyak orang dan juga mereka membuat orang banyak beriman. Sehingga orang yang mendapat pengajaran mereka sungguh-sungguh mengenal Allah dan memiliki iman bahwa Allah adalah juru selamat mereka. Kehidupan jemaat perdana memberikan contoh yang baik kepada kita bagaimana harus beriman. Jemaat perdana menganggap segala sesuatu itu adalah milik bersama. Jadi ketika seseorang mempunyai harta, mereka menjualnya dan membagi-bagikannya kepada orang miskin dan orang-orang yang membutuhkan. Nah, maka kehidupan jemaat itu mereka dilandasi oleh cinta kasih dengan saling pengertian dan saling memperhatikan supaya semua orang yang menerima pewartaan mereka juga percaya bahwa Allah akan menyelamatkan mereka. Nah, anak-anak, kita sudah melihat bagaimana contoh beriman yang baik yang ditunjukkan oleh jemaat perdana dalam Kisah Para Rasul. Nah, sekarang kita masuk kepada judul kedua yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Judulnya Maria Teladan Hidup Beriman. Siapa yang tidak mengenal Maria? Maria dikenal sebagai ibu Yesus dan ibu gereja. Maria menjadi teladan umat beriman untuk mengimani bahwa Allah akan menyelamatkan seluruh manusia dan seluruh penyelenggaraan Allah baik adanya. Contoh atau teladan yang diberikan Maria yang paling dikenal oleh umat Kristiani itu tertulis dalam Lukas 1 ayat 36. Dalam Injil Lukas itu, Maria menerima segala kehendak Allah dengan mengatakan, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu." Jawaban Maria terhadap kehendak Allah yang mengingini Maria untuk melahirkan Yesus itu ditanggapi secara sempurna oleh Maria. Maria menunjukkan ketaatan iman yang sejati.
Dia menunjukkan ketaatan iman yang sempurna. Maria memberikan contoh kepada kita bagaimana kita harus memasrahkan segala kehidupan kita kepada rencana dan kehendak Allah. Ketika Maria mendapat kabar dari malaikat yang mengatakan bahwa Maria akan melahirkan Yesus, padahal Maria masih gadis dan belum bersuami. Tetapi Maria menanggapinya dengan sikap pasrah, dengan penuh penyerahan diri. Dia mengatakan bahwa aku ini hamba Tuhan, maka terjadilah padaku menurut kehendak Allah. Sikap ini juga harus menjadi pedoman bagi kita bagaimana kita harus beriman. Maka dalam kehidupan kita sehari-hari, kita juga harus menyadari bahwa seluruh hidup kita itu, seluruh perjalanan kehidupan kita itu berasal dari Allah dan harus kita pasrahkan, kita serahkan kepada kehendak Allah seutuhnya. Nah, maka anak-anak, ada dua tokoh penting yang mengajari kita bagaimana harus beriman yang sudah kita pelajari pada hari ini. Yang pertama itu adalah kehidupan jemaat perdana dan Maria sebagai teladan kita dalam beriman. Sampai di sini materi kita pada pagi hari ini. Semoga dengan materi ini kita semakin memahami siapa contoh dan siapa teladan kita dalam beriman. Akhir kata saya mengucapkan semoga kita tetap menjaga kesehatan dan shalom.